Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat dengan KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan hasil guna dan daya guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas. Yang pertama, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang. Yang pertama, mengkoordinasikan penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Dan yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta yang kelima, meminta laporan terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksaan Keuangan. KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri dari 5 orang, seorang ketua merangkap anggota, dan 4 wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya sekali untuk masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Dasar hukum KPK, yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, Kepres RI Nomor 73 Tahun 2003 tentang pembentukan panitia seleksi calon Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikutnya, PPRI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Berikutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Berikutnya ada Peraturan Pemerintah. Yang pertama, PPRI Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada PPRI Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sekian penyampaian saya tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya Angelina Aprianti Bulan. Mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.